Mohon perhatian, sidang nomor 204 dengan terdakwa Ansyari akan segera dimulai. Kepada penasihat hukum, penuntut umum, panitera, dan juru sumpah diharap memasuki ruang sidang. Para hadirin mohon berdiri. Izinkan saya membacakan tata tertib selama persidangan berlangsung. 1. Dilarang membuat kegaduhan baik dalam maupun luar ruang sidang. 2. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 3. Dilarang makan dan minum di ruang persidangan. 4. Dilarang merokok baik di luar maupun di dalam ruang persidangan. 5. Wajib mematikan alat komunikasi selama berada di ruang persidangan. 6. Dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun. 7. Membuang sampah pada tempatnya. 8. Dilarang menyampaikan pengumuman tanpa izin dari pengadilan di gedung pengadilan. 9. Untuk melakukan rekaman dari kamera, recorder maupun video recorder dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. Sedang kasus pembunuhan akibat antara sang ibu terhadap anak dengan nomor 204 kemudian terdakwa Ansyari akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin silakan duduk kembali. Bagaimana? Jaksa penuntut umum sudah siap? Sudah, yang mulia. Bagaimana? Jaksa hukum sudah siap? Sudah, yang mulia. Baiklah. Sidang dengan nomor 204 dengan terdakwa Ansyari pada hari Senin tanggal 2 September 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum hadirkan terdakwa ke dalam ruangan sekarang. Baik, yang mulia. Khusus dipersilakan terdakwa untuk memasuki ruangan. Selamat siang, saudara terdakwa. Apa saudara terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk persidangan ini? Selamat siang, yang mulia. Saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Sebelum persidangan dilanjutkan, saya ingin menanyakan identitas Anda. Terdakwa, siapa nama Anda, tanggal lahir Anda, umur Anda, pekerjaan Anda, agama Anda? Nama saya Mas Fadli. Lahir tanggal 7 Juli 1997. Umur saya 20 tahun. Pekerjaan saya sebagai guru di pabrik kantor dan agama saya Islam. Dimohon terdakwa mendengarkan pembacaan surat dakwaan. Jaksa penuntut umum, silakan membacakan surat dakwaannya. Yang mulia, berikut adalah dakwaan atas terdakwa dalam dakwaan nomor titik perkara 2004 garis miring tahun garis miring pembunuhan akibat kebakaran saat itu garis miring September garis miring 2020 bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum dengan melakukan pelanggaran anak hingga menyebabkan kematian karena sikap terdakwa dalam bekerja sehingga tidak memiliki waktu untuk mengurus dan mengawasi anak. Pada tanggal 29 Juli 2024, Ratnasari pergi meninggalkan rumah pada pukul 06.00 WIB untuk bekerja di pabrik kayu. Terdakwa meninggalkan anaknya yang sedang tertidur di rumah. Pada pukul 09.00 WIB, anak terdakwa yang bernama Ibu Sucipto mendatangi salah satu tukang tempat yang bernama Ibu Sucipto. Saat itu, keadaan Cipluk cukup mengenaskan. Pada pukul 09.18 WIB, Cipluk dilarikan ke rumah sakit Ansong oleh Ibu Sucipto sebagai saksi. Pada pukul 13.00 WIB, hasil pemeriksaan Cipluk telah keluar. Sayangnya, pada pukul 13.00 WIB, Cipluk telah memutuskan hapusnya itu. Saudara terdakwa mengakui perbuatan Anda dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya tidak mengenal tersebut apa yang disampaikan penuntut. Anda tidak perlu mengelak. Kami adalah orang mengenai keterangan saksi tentang perbuatan Anda sebagai pelaku.
Mengingat agenda ini perlu pemanggilan saksi, lebih baik hadirkan saksi ke dalam ruangan sidang. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan kesaksian dari saksi. Terdakwa, silakan kita saksi penasihat hukum. Apakah khusus? Mohon persilakan saksi memasuki ruang. Pada saksi, dipersilakan masuk dan disumpah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saksi, silakan dikenal apa sumpah yang bersangkutan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saksi, silakan untuk salam identifikasi dan bicara pemeriksaan berita dari kami. Siapa nama Anda, umur Anda, kerja Anda, dan namanya di dalamnya hubungan dengan terdakwa. Nama saya Kusmini Farahmaningsih, umur 32 tahun, kemudian di rumah tangga, dan saya tidak memiliki hubungan dengan terdakwa. Baik, saudari atas nama Kusmini Farahmaningsih sudah siap untuk pemeriksaan dan siap saya menasihat hukum. Silakan menurut. Saudara saksi, apakah Anda kenal dengan saudara itu? Ya, saya kenal. Saudara itu adalah anak tetangga saya. Bagaimana Anda dapat mengetahui informasi itu? Kebetulan saya hari itu pukul 9 ikut menghubungi ibu saya. Dengan kondisi yang cukup mengenaskan, saat itu kondisi cukup mata sumbang, mata tersumpal dan bibir yang sudah pucat pasi. Apa yang Anda lakukan setelah melihat informasi itu? Saya segera melakukan beberapa kali, namun tidak mendapatkan jawaban. Akhirnya, saya segera membawa Ciku ke rumah sakit terdekat dan setelah diperiksa, Ciku diberikan berbagai masa DBD yang mengharuskan Ciku untuk dirawat di rumah sakit. Namun, setelah saya mendapatkan keterangan kembali, Ibu anak menyampaikan pesan untuk membawa Ciku dan menitipkan Ciku kepada saya. Yang mulia hakim, terdakwa memberikan keterangan. Mohon diizinkan memberikan suaranya dalam persidangan. Ya, silakan. Saya tidak saya saya mengantar telepon dari saudari sendiri dan saya segera meminta izin kepada atasan saya. Namun atasan saya tidak mengizinkan. Akhirnya saya meminta saudariku sendiri untuk bawa dan merawat Ciku terlebih dahulu. Sebelum saya pulang karena saya tidak mampu untuk membayar biaya perawatan. Setelah saya sampai di rumah, saya pun segera membawa Ciku dan di rumah saudara Ciku. Saya terlambat untuk merawatnya sehingga anak saya cipluk sampai dalam saya pergi berdahulu. Tetapi penelusuran tetap terjadi karena tidak ada upaya yang dilakukan. Klien saya juga menderita. Ini adalah situasi yang sulit bagi mereka. Apakah ini pertama kali situasi seperti ini terjadi? Sebelumnya, klien saya telah mencoba yang terbaik untuk menjaga anaknya. Namun, ketidaktahuan tentang layanan yang tersedia serta kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar membuat mereka kesulitan. Ini adalah kasus kesalahpahaman dan bukan penelantaran yang disengaja. Apa ada pihak lain yang terlibat dalam masalah anak ini? Benar. Anak tersebut berada dalam pengasuhan tetangga untuk jangka waktu tertentu. Klien saya percaya bahwa anaknya akan dirawat dengan baik oleh tetangganya. Namun, situasi di luar kendali, mereka telah mengakibatkan kondisi yang kurang ideal. Yang mulia, izinkan saya menunjukkan bukti berupa dokumen hasil pemeriksaan hukum yang telah dikeluarkan oleh Mas Ibu. Telah ditemukan kejanggalan dalam tubuh korban berbagai masalah penyakit di tubuh. Ini adalah bukti bahwa terdapat kejanggalan pada tubuh dan telah ditemukan dalam tubuh Ciku. Ternyata sesuai berat badan yang telah Ciku alami, dia tidak memenuhi standar sebagai anak berusia 5 tahun. Maka ditemukan kejanggalan
gizi yang baik oleh orang tuanya, dan ini sudah berlangsung sejak lama. Namun bukti menunjukkan bahwa anak ini tidak menerima perawatan yang cukup. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Kami memahami keprihatinan itu. Namun, kami ingin menekankan bahwa penelantaran yang terjadi itu tidak disengaja dan terjadi karena terdakwa fokus mencari nafkah bagi anaknya. Anak ini tetap berada di bawah pengawasan orang dewasa, meskipun pengawasan itu mungkin tidak memadai. Baik, hadirin sekalian, mohon jangan ribut. Pada para saksi, terima kasih atas kesaksiannya. Silakan kembali ke kursi Anda. Terima kasih yang mulia. Baik, dasar penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah cukup jelas mengenai keterangan dari saksi? Bisa kita ucapkan keterangan saksi dan alat sampai ini. Cukup yang mulia, silakan dari. Kami persilakan yang penuntut umum membacakan tuntutan para terdakwa. Terima kasih yang mulia. Izinkan saya membacakan tuntutan bahwa terdakwa saudara Ali telah melanggar beberapa pasal. Di antaranya, yang pertama, dalam pasal 76B, pasal 77B, Undang-Undang Negeri Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Negeri Nomor 22 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Masalah mengenai penelantaran anak juga tertuang dalam pasal 304 sampai 308 KUHP tentang penelantaran anak yang menyatakan barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku bagiannya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang lain. Diancam dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 400.500 rupiah. Yang kedua, dalam pasal 359 KUHP, barang siapa karena kesalahannya atau kealamannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Demikian tuntutan yang saya ajukan atas peristiwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saudara Ratna. Terima kasih. Pada penasihat hukum atas bacaan dari saksi jaksa, ada yang ingin disampaikan? Saya ingin memulai dengan menjelaskan bahwa kondisi ekonomi klien saya sangat sulit. Terdakwa tidak memiliki waktu yang cukup untuk merawat anaknya dengan baik. Ini bukan soal niat buruk, tetapi lebih kepada keterbatasan yang telah mereka hadapi setiap hari. Namun bisa dilihat dari persediaan susu dan makanan yang masih tersedia di rumah, baju yang digunakan cukup juga masih cukup layak. Kami menerima keputusan pengadilan. Baiklah, terima kasih atas informasi ini. Sidang akan ditunda beberapa saat. Kami majelis hakim akan memilih. Para peserta dan hadirin persidangan yang akan dilanjutkan kembali setelah satu jam. Maka berjumpa kembali jam 14.00 di ruang. Mohon perhatian, sidang membangun sumpah dengan terdakwa Anasari akan segera dimulai. Kepada penasihat hukum, penuntut umum, panitia, dan juru sumpah diarah masuk ke ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Sidang kasus pembunuhan akibat pelanggaran yang Anasari akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin silakan. Mohon terdakwa, saudara Ratna Anasari silakan duduk di kursi berdiri untuk mendengarkan putusan hakim secara seksama.
Hadirin peserta persidangan, saya akan melanjutkan persidangan kasus pembunuhan akibat penelantaran sang ibu terhadap kakak berdasarkan hasil penyidikan dan pertimbangan pada fakta-fakta persidangan. Maka kami menetapkan bahwa saudara Ratnasari telah terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran anak hingga menyebabkan kematian yang sebagaimana didakwa oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, Kakak Sari dinyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Sidang telah ditutup dan kasus kami nyatakan selesai dan untuk segera dieksekusi oleh jaksa. Hadirin peserta persidangan yang telah membunuh akibat penelantaran hidup kepada anak dan terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi cuma keluar sekarang babak semua. Udah selesai. Nggak ke video. Wah,